Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pecinta buah-buahan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin kita semua sangat akrab dengan buah yang satu ini. Pepaya, sang buah meja yang hampir selalu hadir setelah hidangan utama. Penyelamat di pagi hari, saat perut terasa kurang lancar. Warnanya jingga cerah, teksturnya lembut, dan rasanya yang manis, seolah menjadi hadiah dari alam yang begitu mudah kita dapatkan. Namun, di antara kita, terutama para pejuang diabetes, atau yang kadar gula darahnya mulai sering naik kelas, seringkali ada keraguan besar saat melihat buah manis ini. Di satu sisi, kita tahu buah ini sehat. Di sisi lain, muncul pertanyaan yang penuh kecemasan. Pernahkah Anda merasakan, setelah makan buah, tiba-tiba badan terasa lemas seperti ban kempes, atau rasa kantuk yang tak tertahankan datang menyerang di siang hari? Bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa keluhan-keluhan tidak nyaman itu bisa jadi dipicu oleh semangkuk penuh pepaya manis yang kita anggap sebagai pencuci mulut paling sehat? Bagaimana jika saya katakan bahwa sabotase terhadap gula darah Anda justru datang dari sahabat yang paling Anda percaya, sebuah pengkhianatan manis yang terjadi di piring buah Anda tanpa pernah Anda curigai sebelumnya? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk mengungkap dua wajah dari buah pepaya. Wajah pertama adalah wajah seorang sahabat yang lembut dan melancarkan pencernaan. Wajah kedua adalah wajah seorang pemberi gula yang murah hati, namun bisa berbahaya jika kita tidak waspada. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan melarang Anda makan pepaya. Justru sebaliknya, saya akan ajarkan trik-triknya agar kita hanya bersahabat dengan sisi baiknya saja. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Menulis saya mau gula darah stabil di kolom komentar adalah sebuah deklarasi kemerdekaan kita dari roller coaster gula darah yang naik turun. Sebuah komitmen untuk hidup yang lebih seimbang. Saya senang sekali melihat komentar dari berbagai daerah, dari Makassar, Surabaya, Medan, dan seluruh penjuru negeri. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Santoso, seorang pensiunan pegawai BUMN dari Surabaya yang berusia 68 tahun. Sebagai seorang yang terbiasa bekerja dengan aturan dan target, beliau sangat disiplin dalam mengelola penyakit diabetesnya. Setiap hari beliau mencatat apa yang beliau makan dan rutin memeriksa kadar gula darahnya sendiri di rumah. Beliau datang ke klinik saya dengan raut wajah yang frustrasi dan membawa buku catatannya yang rapi. Meskipun beliau sudah sangat patuh meminum obatnya, menghindari QQ manis dan minuman manis. Entah mengapa kadar gula darah puasanya di pagi hari seringkali masih tinggi, kadang di atas angka ke-200. Hal ini membuatnya cemas dan merasa semua usahanya sia-sia. Kehilangan rasa kendali atas tubuhnya sendiri. Dengan nada yang penuh kekecewaan, beliau berkata, "Saya ini sudah seperti polisi bagi diri sendiri, Dok. Nasi saya hitung, kue saya hindari, teh pun selalu tawar. Kadang saya sampai putus asa, Dok. Rasanya percuma saya disiplin, kalau ujung-ujungnya angkanya tetap saja tinggi. Apa tubuh saya ini sudah rusak permanen?" Melihat catatan makannya, saya pun setuju. Menu makan pagi, siang, dan malamnya sudah sangat baik. Kami telusuri setiap lauk, setiap sendok nasi. Semuanya bersih. Tidak ada tersangka. Sampai akhirnya, saya bertanya tentang selingan di antara waktu makan, tentang apa yang beliau konsumsi sebagai camilan atau pencuci mulut. Disinilah letak akar masalahnya. Terungkaplah bahwa setiap sore dan setelah makan malam, Pak Santoso akan menyantap semangkuk besar pepaya yang sangat matang dan manis. Beliau berpikir, karena ini buah alami dan bagus untuk pencernaan, maka tidak apa-apa dikonsumsi dalam jumlah banyak sebagai pengganti camilan manis lainnya. Kebiasaan ini dilakukan setiap hari tanpa kecuali. Disinilah letak kesalahannya. Niat baik Pak Santoso untuk sehat justru menjadi bumerang. Obat diabetesnya ibarat bendungan yang dirancang untuk menahan aliran sungai normal. Tapi kebiasaan Pak Santoso ini
seperti melepaskan air bah gula setiap sore dan malam hari. Tentu saja, bendungan pertahanannya jebol, gula darahnya meluap, dan baru terlihat dampaknya keesokan paginya. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, bagaimana bisa buah dari alam yang begitu baik dan penuh vitamin ini menjadi masalah bagi gula darah kita? Jangan takut dengan istilah-istilah sulit. Saya akan jelaskan dengan perumpamaan yang sangat sederhana, yang bahkan bisa kita ceritakan pada cucu kita. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan gula dari makanan yang kita makan itu adalah mobil-mobil yang akan masuk ke dalam jalan tol aliran darah kita. Dan hormon insulin di dalam tubuh kita adalah kunci yang bisa membuka pintu garasi di sel-sel tubuh kita. Mobil gula harus masuk ke dalam garasi untuk diubah menjadi tenaga. Pada penderita diabetes, kunci insulin ini jumlahnya sedikit, atau pintu garasinya sedikit berkarat dan sulit dibuka. Dalam dunia gizi, kita mengenal istilah indeks glikemik atau EG. Ini adalah ukuran seberapa cepat mobil-mobil gula dari sebuah makanan masuk ke jalan tol. Makanan dengan EG rendah melepaskan mobilnya satu persatu, seperti pejalan kaki yang tertib. Makanan dengan EG tinggi melepaskan semua mobilnya sekaligus, seperti rombongan pembalap motor yang menyerbu jalan tol dan menyebabkan kemacetan parah. Pepaya sebenarnya memiliki indeks glikemik yang sedang, artinya tidak terlalu cepat. Namun, ada dua hal penting yang sering kita lupakan. Yang pertama, semakin matang dan manis sebuah buah, semakin tinggi pula indeks glikemiknya. Yang kedua, dan ini yang paling penting, adalah beban glikemik, yaitu hasil perkalian antara kecepatan mobil EG dengan jumlah mobil porsi. Inilah angka yang sesungguhnya paling penting. Meskipun mobilnya tidak melaju secepat mobil balap. Jika kita melepaskan ratusan mobil sekaligus ke jalan tol, tetap saja akan terjadi kemacetan parah. Inilah yang terjadi saat kita makan pepaya dalam porsi besar. Kunci insulin yang jumlahnya terbatas itu akan kewalahan untuk membuka ratusan pintu garasi dalam waktu yang singkat. Akibatnya, mobil-mobil gula itu akan terjebak macet di jalan tol darah kita. Jadi, bagi seorang penderita diabetes, tidak ada yang namanya buah bebas makan sepuasnya. Semua ada takarannya. Semua ada ilmunya. Pepaya akan tetap menjadi sahabat kita, asalkan kita tidak melakukan 4 jebakan manis atau kesalahan fatal ini. Kesalahan fatal yang pertama, dan ini yang paling umum, adalah mengonsumsi dalam porsi yang terlalu banyak. Banyak yang berpikir, karena ini buah sehat, makan banyak pun tidak apa-apa. Ini adalah pemikiran yang keliru. Setengah buah pepaya besar bisa mengandung gula setara dengan beberapa sendok gula pasir. Meskipun lebih sehat karena ada seratnya, bagi pankreas Anda yang sudah kelelahan, gula tetaplah gula yang harus diolah. Saya pernah merawat Ibu Hartini dari Cirebon, yang memiliki kebiasaan sarapan hanya dengan semangkuk besar pepaya. Beliau sering mengeluh merasa sangat lemas dan mengantuk sekitar jam 10 pagi. Keluhan ini adalah akibat dari gula darahnya yang melonjak tinggi setelah sarapan, membuat tubuhnya panik, dan melepaskan terlalu banyak insulin. Akibatnya, gula darahnya anjlok drastis. Beberapa jam kemudian, membuatnya lemas. Kesalahan fatal kedua adalah memilih buah pepaya yang sudah terlalu matang, lembek, dan sangat manis. Proses pematangan itu seperti proses memasak alami. Pati yang tawar di dalam buah muda perlahan-lahan diubah menjadi gula yang manis. Semakin matang sebuah pepaya, semakin banyak gula siap saji di dalamnya. Pilihlah pepaya yang warnanya jingga cerah, namun teksturnya masih sedikit padat dan renyah. Pak Budi dari Medan sangat menyukai pepaya jenis California yang sudah sangat matang hingga nyaris benyek. Setelah kami edukasi, sekarang beliau selalu membeli pepaya yang kulitnya masih ada sedikit semburat hijau, lalu menyimpannya di kulkas agar proses pematangannya tidak berlanjut terlalu cepat. Perubahan kecil ini ternyata memberikan dampak besar pada kestabilan gula darahnya. Kesalahan fatal ketiga adalah memakannya sendirian dalam keadaan perut kosong, terutama sebagai camilan. Saat perut kita kosong, tidak ada penghalang atau barikade apapun di sana. Gula dari pepaya yang kita makan akan memiliki jalan tol bebas hambatan untuk langsung diserap dan masuk ke dalam aliran darah. Tidak ada polisi tidur.
tidak ada lampu merah. Gula langsung melesat ke dalam darah dengan kecepatan penuh. Mbah Siti di Klaten seringkali menjadikan pepaya sebagai ganjal perut di sore hari saat beliau mulai merasa lapar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah gula darahnya melonjak cepat lalu turun lagi, tubuhnya akan mengirimkan sinyal lapar yang lebih kuat ke otak. Bukannya kenyang, beliau justru merasa ingin makan lebih banyak lagi. Ini adalah sebuah lingkaran setan. Dan kesalahan fatal yang keempat adalah mengolahnya menjadi jus. Saat kita membuat jus, kita menghancurkan dan membuang sebagian besar serat yang ada di dalam buah. Padahal, serat inilah yang berfungsi sebagai jangkar atau rem alami bagi penyerapan gula. Meminum segelas jus pepaya sama saja seperti melepaskan jangkar dari kapal gula. Kapalnya akan melaju tak terkendali di dalam aliran darah kita. Maka dari itu, saya mohon dengan sangat, Bapak dan Ibu, terutama yang berjuang dengan diabetes, anggaplah jus buah sebagai musuh. Sayangilah seratnya, kunyahlah buahnya dalam bentuk utuh. Tuhan menciptakan buah lengkap dengan penawar manisnya, yaitu serat. Jangan pernah kita pisahkan mereka berdua. Jangan khawatir, setelah mengetahui semua kesalahannya, saya akan bagikan beberapa trik utama agar para pejuang diabetes pun tetap bisa menikmati manisnya pepaya tanpa rasa was-was. Cukup dengan trik-trik sederhana ini, Anda bisa kembali berdamai dengan manisnya pepaya. Trik aman yang pertama adalah aturan telapak tangan. Ini adalah cara paling mudah untuk menakar porsi. Porsi aman pepaya dalam sekali makan bagi penderita diabetes adalah tidak lebih besar dari ukuran telapak tangan Anda. Tanpa menghitung yari-yari Anda, ini adalah takaran alami yang sesuai dengan ukuran tubuh kita masing-masing. Trik aman yang kedua adalah aturan waktu dan teman. Jangan pernah makan pepaya sendirian dalam keadaan perut kosong. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah sebagai pencuci mulut. Sesaat setelah Anda menyantap menu makan utama yang lengkap dan seimbang, yang kaya akan protein dari lauk dan serat dari sayuran. Trik aman yang ketiga adalah aturan kombinasi atau menambahkan pengawal. Jika Anda tetap ingin mengonsumsinya sebagai camilan, maka ia tidak boleh pergi sendirian. Ia harus selalu didampingi oleh pengawal berupa sumber protein atau lemak sehat. Misalnya, makanlah beberapa potong pepaya bersama dengan segenggam kecil kacang almond atau sepotong kecil keju. Trik aman yang keempat adalah bantuan air putih. Ini terdengar sangat sepele, namun sangat bermanfaat. Biasakan untuk meminum segelas air putih sebelum Anda mulai makan buah. Air akan membantu mengisi lambung Anda, memberikan rasa kenyang lebih awal, sehingga Anda tidak akan makan buah secara berlebihan. Selain itu, kecukupan cairan sangat penting untuk membantu ginjal membuang kelebihan gula dari darah. Dan trik aman V5 yang paling menyehatkan adalah bergerak setelah makan. Jangan langsung duduk manis atau berbaring setelah menyantap makanan, termasuk buah. Lakukanlah aktivitas fisik ringan, seperti berjalan santai di sekitar rumah selama 10 hingga 15 menit. Gerakan ini akan membantu otot-otot kita untuk langsung menyerap dan menggunakan gula yang baru masuk dari makanan, sehingga beban kerja insulin menjadi jauh lebih ringan. Analogi positifnya adalah seperti ini. Bayangkan gula dari pepaya adalah seorang anak kecil yang sangat aktif dan suka berlari kencang. Jika ia dibiarkan bermain sendirian di jalan raya perut kosong, ia bisa celaka gula darah naik. Tapi, jika ia selalu digandeng oleh orang tuanya protein, lemak dan serat, maka langkahnya akan menjadi lebih lambat, lebih teratur, dan lebih aman. Mengatasi kebiasaan lama memang tidak mudah. Pak Santoso, pasien saya dari Surabaya, awalnya merasa rugi jika hanya boleh makan pepaya sedikit. Namun, setelah beliau mencoba aturan telapak tangan dan memakannya hanya setelah makan siang, beliau sangat terkejut. Beliau berkata, gula darah pagi saya jadi stabil di bawah 150, Dok. Dan anehnya, badan saya justru terasa lebih bugar dan tidak lagi ngidam yang manis-manis. Sebab, jika kita konsumsi dengan cara yang bijak, dengan ilmu yang benar, kita tidak perlu memusuhi makanan. Kita hanya perlu mengatur cara kita berinteraksi dengannya. Dengan begitu, pepaya akan kembali menjadi sahabat sejati kita,
sebuah gudang nutrisi yang luar biasa. Manfaat tambahan pertama, tentu saja melancarkan sistem pencernaan kita, berkat enzim papain yang membantu memecah protein. Kedua, menjaga kesehatan mata dari rabun senja. Ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, karena kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Keempat, menjaga kesehatan jantung, berkat antioksidan dan kalium. Dan kelima, ia memiliki sifat anti-inflamasi atau anti radang alami. Dukungan ilmiah pun menguatkan hal ini. Sebuah penelitian besar yang pernah diterbitkan dalam British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi buah-buahan utuh yang kaya serat, bahkan yang manis sekalipun, jika dilakukan secara teratur dan dalam porsi yang wajar, justru berhubungan dengan risiko terkena diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Kuncinya adalah buah utuh, bukan jus. Namun, kita juga harus bisa mengenali alarm dari tubuh kita. Tubuh kita sangat cerdas. Jika kadar gula terlalu tinggi, ia akan mengirimkan surat peringatan melalui berbagai gejala. Tugas kita adalah membacanya dengan teliti. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, rasa haus yang tidak hilang-hilang. Kedua, frekuensi buang air kecil yang meningkat drastis. Ketiga, pandangan yang tiba-tiba menjadi kabur. Keempat, jika ada luka di kulit yang sangat sulit untuk sembuh. Dan kelima, rasa lemas dan mengantuk yang ekstrem setelah makan. Jika Anda sering merasakan kombinasi gejala ini, itu adalah tanda bahwa polisi lalu lintas insulin Anda sedang kewalahan. Segera periksakan diri ke dokter. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita hari ini. Mari kita renungkan. Biaya untuk sebuah buah pepaya di pasar mungkin hanya beberapa ribu rupiah. Tapi biaya untuk komplikasi jangka panjang dari diabetes cuci darah karena gagal ginjal, amputasi kaki, hingga kebutaan itu sungguh tidak ternilai harganya. Kunci untuk menikmati manisnya hidup dengan diabetes adalah ilmu dan kearifan. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan memusuhi semua buah karena takut akan rasa manisnya, dan akhirnya kehilangan banyak vitamin penting? Ataukah kita akan belajar untuk menjinakkan rasa manis dari buah-buahan tersebut dengan trik yang benar, dan tetap mendapatkan semua manfaatnya? Pilihlah jalan kearifan yang memberdayakan, bukan jalan ketakutan yang buta. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali para penderita diabetes yang masih bingung dan takut untuk makan buah. Jadilah jembatan kebaikan, bagikan video ini. Satu share dari Anda bisa membantu seseorang menikmati kembali buah kesukaannya dengan cara yang aman dan menyehatkan. Mungkin ini adalah jawaban atas kebingungan mereka selama ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis ikan asin yang ternyata masih aman dikonsumsi oleh penderita darah tinggi, asal tahu cara mengolahnya dengan benar. Ingatlah selalu pesan saya. Bagi para pejuang diabetes, yang penting bukanlah hanya apa yang kita makan, tapi bagaimana, kapan, dan berapa banyak kita memakannya. Bukan buahnya yang harus ditakuti, tapi cara makan kita yang harus dibenahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.